Halo semua, dengan saya Randi di sini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video pembelajaran. Mulai dari cara yang paling simpel sampai yang cukup rumit. Tapi tenang saja, nanti akan saya bantu bagaimana tahap-tahap pembuatan video pembelajaran. Dalam video kali ini kita akan bagi dalam berbagai part. Jadi untuk part yang pertama ini kita akan belajar melalui sebuah aplikasi yang bernama X-Recorder. Nah, penasaran? Mari kita lihat videonya. Oh ya, sebelum video dimulai, jangan lupa share, like, dan komen channel ini supaya saya rajin mengupload video-video selanjutnya. Dan jangan lupa selalu memberikan komentar yang positif supaya saya bisa memperbaiki apa saja yang mungkin menjadi kekurangan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dalam bentuk screen record, apalagi aplikasinya melalui X-Recorder. Jadi kita akan mempermudah. Yuk, mari kita lihat. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, mari kita akan belajar bagaimana membuat sebuah video pembelajaran melalui aplikasi X-Recorder. Tapi sebelum kita mulai bagaimana cara membuat video pembelajaran di situ, mari kita install dulu aplikasi X-Recorder. Ya, seperti biasa kalau kalian menggunakan Android, kalian bisa buka di Play Store. Nah, di sini kalian ketik X-Recorder. Di sini sudah ada list saya di sini ya. Kalau kalian belum menginstal, di sini kalian install dulu. Kalau saya sudah ada di sini. Jadi kalau kalian sudah menginstal, langsung kalian buka X-Recordernya. Nah, seperti ini tampilan X-Recorder. Biasanya disertai dengan iklan. Oke. Kalau kalian lihat dalam video yang di sini, di gambar sini, ada beberapa list yang di paling bawah ini. Ada 4 list yang berkaitan dengan apa saja isinya. Yang pertama adalah video. Di sini ada riwayat video saya yang mungkin sudah saya hapus dan ada yang sudah saya simpan. Lalu yang kedua adalah list foto. Di sini adalah kalau kita menggunakan X-Recorder, kita juga bisa memakai foto screen, yaitu ketika kita mencoba memfoto tampilan screen di layar handphone kita, bisa menggunakan aplikasi X-Recorder juga. Lalu riwayat fotonya bisa kita buka di sini. Lalu yang ketiga, nah di sini adalah bagaimana kita membuat editing video. Lalu list yang keempat, di sini adalah settingan yang digunakan dalam X-Recorder. Biasanya kalau kalian merasa bahwa kualitas gambarnya harus bagus ataupun kecepatan perekaman juga harus cepat, maka ada beberapa settingan yang mungkin perlu dirubah. Tapi kalau di saya gunakan settingan standar saja, cuman mungkin yang saya rubah adalah resolusinya karena saya ingin menggunakan video pembelajaran ini lebih cepat, tidak nge-lag. Saya gunakan resolusi yang mungkin rendah. Tapi kalau kalian punya kualitas handphone yang lumayan bagus, bisa kalian gunakan resolusi 1080 atau 720. Tapi kalau saya, biar mengantisipasi tidak crash, ya saya gunakan resolusi 480. Lalu kualitasnya 1 Mbps, FPS-nya 30 fps, orientasinya auto. Lalu kalau ingin merekam audio, silakan kalian nyalakan di situ. Lokasi penyimpanan bisa terserah ya, bisa internal atau eksternal. Saya gunakan internal ya karena memori internal saya masih banyak. Lalu masuk ke kontrol pengaturan. Mode perekamannya saya gunakan mode kerja. Di sini ada 2 mode, yaitu mode normal. Fungsinya tidak terbatas, cocok untuk catatan umum tanpa sering operasi dan perubahan di layar. Jadi maksudnya kalau sifatnya hanya untuk catatan umum, kita membuat catatan dan pembukaan aplikasinya tidak banyak, ya gunakanlah mode normal. Tapi kalau kalian merasa bahwa menggunakan banyak fitur yang ada di handphone saat merekam menggunakan X-Recorder, maka kalian gunakanlah mode kerja. Fungsinya terbatas tetapi lebih stabil dan mencegah terjadinya lag atau crash dalam perekaman. Oke, saya gunakan mode kerja. Lalu hitungan mundur itu menurut saya sangat perlu. Jadi sebelum memulai merekam,
ada hitungan mundur 3, 2, 1. Nah, itu kalian bisa siap-siap dulu sebelum mau ngomong seperti itu. Lalu jendela pop up setelah mengambil tangkapan layar itu juga saya aktifkan. Lalu sembunyikan jendela rekam saat merekam tidak saya aktifkan. Goyangkan ponsel untuk berhenti merekam kalau saya aktifkan. Lalu terus merekam saat layar mati. Jadi kalau terlock itu mungkin masih menyala dalam rekaman X recorder, tapi kalau saya tidak menggunakan itu. Nah, masuk ke alat perekamannya. Nah, di dalam alat perekaman X recorder ada 3 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tangkapan layar. Nah, tangkapan layar seperti yang sudah saya jelaskan tadi di fitur foto. Jadi kalau kita ingin mengambil gambar layar ponsel, di situ kita bisa menggunakan tangkapan layar. Kita aktifkan langsung, bisa kita lihat di sini ada simbol kamera. Nah, kalau kita tekan, nah di situ muncul tangkapan layarnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini tangkapan layarnya. Tapi kalau mau menghapus ya tinggal hapus ini. Oke. Kalau mungkin tidak diperlukan, silakan dinonaktifkan saja. Untuk fitur yang kedua yaitu fitur perekaman melalui tambahan kamera. Jadi ini adalah fitur dimana selain kita mengambil gambar layar kita atau screen kita di handphone, kita juga bisa mengambil gambar yang gambar pemiliknya. Jadi kita sendiri akan terlihat di kamera layar itu sendiri. Coba kita buka dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kita bisa terlihat saat menjelaskan. Mungkin kita bisa menjelaskan PowerPoint yang ada di layar ponsel ini dengan orang yang menonton kita bisa melihat diri kita sendiri saat menjelaskan. Ya, ini cukup bagus juga bagi kalian yang mungkin merasa bahwa perlu adanya kehadiran kita yang ngomong, sehingga tidak hanya lewat suara tapi juga bisa lihat wajah kita sendiri. Nah, ini juga selain untuk video pembelajaran sebenarnya cocok juga untuk review game atau saat bermain games online, itu juga bisa kita pakai fitur merah ini. Tapi kalau seandainya kita merasa kurang pede atau mungkin kita merasa bahwa nggak perlu nih kita tunjukin wajah kita, maka bisa dinonaktifkan seperti ini. Nah, untuk fitur yang ketiga yaitu fitur kuas. Nah, fitur kuas ini digunakan kalau menurut saya secara fungsinya seperti ini. Nah, ketika kita merekam video, kita bisa gunakan tulisan seperti ini. Nah, tambah, minus, atau bagi. Atau mungkin kalau kalian mengajar matematika bisa kalian jelaskan juga 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini juga terekam dalam layar seperti itu. Tapi kalau kalian merasa bahwa itu tidak perlu, bisa kalian hapus juga. Oke. Sebagai informasi bagaimana cara merekamnya, kalau kalian sudah paham tentang settingannya, yaitu dengan kalian menekan tombol yang ada di tengah ini. Kalau di sini kan sudah merekam karena memang saya merekamnya menggunakan X recorder. Tapi dalam posisi off itu ada simbol play yang bisa kita gunakan untuk merekam. Oke, kalau ada pertanyaan, apakah ini ketika dikeluarkan dari pembukaan X recorder ini atau aplikasi ini, kalau kita keluarkan apakah rekamannya sudah hilang? Tidak. Ya, coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah saya keluarkan dan proses perekaman masih berjalan. Nah, saya akan coba bagaimana cara menjelaskan melalui PowerPoint yang ada di handphone. Di sini saya sudah sediakan ada materi yang sudah saya simpan dulu. Nah, karena saya adalah guru PPKN, maka saya akan tunjukkan materi pembelajaran PPKN. Nah, di sini ada materi bab yang ke-6 untuk kelas 7 semester 2.
Nah, di sini saya buka. Nah, saat membuka ini proses perekaman juga masih berjalan. Nah, coba saya play di sini pada perangkat ini. Nah, otomatis tampilan yang kalian lihat di sini adalah tampilan PowerPoint dan ada suara saya di dalamnya. Jadi kalau kalian ingin seandainya mengajar menggunakan materi PowerPoint yang sudah kalian simpan, bisa menggunakan S Recorder juga. Seperti ini. Bab yang ke-6, karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Lalu kita buka slide selanjutnya. Kita masuk ke bab sub A, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Kesatuan adalah gabungan berbagai bagian yang sudah bersatu. Perserikatan atau serikat. Kalau mau menjelaskan seandainya kita ingin tunjukkan video, ya tinggal dibuka saja file videonya, materi pembelajarannya apa. Mungkin saya coba untuk video ini deh. Buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Bagaimana? Cukup tertarik? Silakan kalian download. Dan jangan lupa share, like, dan komen video ini kalau bermanfaat. Dan nantikan video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih.